Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menanggapi Kiai Aswaja yang dituduh oleh istrinya mencabuli santriwatinya, beliau adalah Kiai Fahim Mawardi dan beliau pun aktif di channel YouTube di Benteng Akidah. Pertama-tama, kita harus adil dalam menilai teman-teman. Kita tidak boleh membenarkan tuduhan tersebut kalau kita tidak punya buktinya. Karena dalam Islam kita diajarkan untuk memiliki bukti atau saksi sebelum menuduh orang berzina. Dan yang kedua, andaikan tuduhan itu benar, kita juga tidak boleh memukul rata bahwa Aswaja mengajarkan hal-hal yang semacam itu. Meskipun sering terjadi pencabulan oleh oknum kiai, gus, dan habib di kalangan Aswaja. Jadi kita harus adil dalam menilai. Saya mau cerita sedikit teman-teman. Sebenarnya saya dulu juga mau membantah pernyataan-pernyataan beliau di YouTube-nya. Soal pernyataan beliau bahwa Deddy Corbuzier masuk Islam di pintu yang salah. Dan pernyataan dia ini juga dikritik oleh Guru Gembul. Dan dia pun juga sering mengkritik Guru Gembul. Dan karena viral kasus tuduhan pencabulan, ternyata dia juga orang Jember seperti saya. Dan Jember adalah basisnya Aswaja yang paling fanatik. Tapi alhamdulillah sekarang dakwah sunnah sudah menyebar di seluruh Jember. Balik lagi ke Kiai Benteng Akidah Fahim Mawardi. Dia ini adalah Aswaja garis kanan. Jadi semenjak Pilpres, Aswaja ini terbagi menjadi 3, yaitu Aswaja kanan, tengah, dan kiri. Yang kanan pendukung Pak Prabowo, yang tengah netral, dan yang kiri adalah pendukung Pak Jokowi. Sedangkan Kiai Fahim Mawardi ini adalah Aswaja kanan. Karena dilihat dari video-videonya, dia ini sering membela Habib Rizik dan Habib Bahar, dan mengkritik pemerintah Pak Jokowi dan kiai-kiai yang membela Pak Jokowi. Dan dengan isu pencabulan ini, maka Aswaja kiri bersorak gembira. Dan sedangkan kalau Salafi tidak mendukung secara pribadi ke Pak Jokowi maupun ke Pak Prabowo, tapi Salafi mendukung dan taat kepada pemerintah Muslim yang sah. Dan yang terakhir, apa sih alasan kok sering terjadi pencabulan terhadap santriwati Aswaja oleh oknum kiai-kiai, gus-gus, dan habib-habib? Semua ini terjadi selain karena kebiadaban sang oknum kiai dan juga karena doktrin pengkultusan terhadap kiai, gulu terhadap kiai, yang penting manut kiai, seolah-olah kiai dan keturunannya harus dikeramatkan. Bahkan, tidak jarang karena anak seorang kiai, masyarakat berlebihan menghormatinya meskipun dia bukan ahli ilmu. Dengan dalil sandalnya, kiai saja dimuliakan, apalagi keturunannya. Jadi wajar saja bila ada santriwati yang tunduk dan patuh apapun yang dikatakan oleh kiainya atau gusnya atau habaibnya. Ini berbeda sekali dengan pendidikan dari ustadz-ustadz Salafi. Masyarakat diajarkan menilai seseorang itu dari ilmu dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, bukan dari suku, ras, ataupun keturunan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.